mengikuti kajian Islam yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Abdul Aslam dari Ambulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap dibacakan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang saya hormati, ada acara pada malam hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua mau'idul hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Abdul Aslam, dan yang ketiga penutup. Mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kegiatan bacaan Islam dari awal sampai akhir mendapatkan manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Selanjutnya mau'idul hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Haji Abdul Aslam kepada beliau. Kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus segenap pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Kita sama-sama berharap mendapatkan ma'unah, taufik dan hidayah dari Allah. Semoga setiap amal baik yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kekurangan-kekurangan kita semoga Allah ampuni, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nantinya berbahagia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau
bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Dari belas kasih sayangnya Allah kepada umatnya, beliau bersabda bahwa syafaat beliau itu besok diperuntukkan untuk umatnya yang banyak dosa. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang masalah zikir. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Berzikirlah kamu sekalian dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah pagi dan petang. Jadi di sini para bapak dan saudara-saudara sekalian, kita diperintah oleh Allah untuk banyak berzikir. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah afdalu dzikri. Kalimah thayyibah la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Wahia afdalul hasanat, dan zikir la ilaha illallah ini adalah kebaikan yang paling utama. Di dalam berzikir, jadi kita harus mulai mendidik hati dan pikiran kita. Ketika berzikir hendaknya diikuti dengan pikiran dan hati, sebagaimana yang kita baca setiap saat. Ketika kita membaca la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, illallah, kecuali Allah. Jadi kita di dalam berzikir, lisan kita menyebut, hati kita juga ikut, dan juga demikian pikiran kita. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah, bahwa zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, wa hiya afdalul hasanat, dan itu adalah kebaikan yang paling utama. Karena apa? Di dalam salah satu hadisnya, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika seseorang berzikir menyebut nama Allah dengan zikir la ilaha illallah, itu dikatakan bahwa tiang-tiang di arsy itu bergoyang, sehingga Allah berfirman, hai tiang, diamlah kamu. Maka tiang-tiang arsy itu usul kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya akan diam? Dan saya tidak akan diam kecuali orang yang mengucapkan kalimat ini telah Engkau ampuni. Dan setiap orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dengan sepenuh hati dan ikhlas keluar dari lubuk hatinya,
itu dikatakan bahwa semua dosanya diampuni oleh Allah. Sampai dikatakan tidak ada tersisa dari dosa orang tersebut. Dikatakan qauluhu la tatruku dzanban. Di sini dikatakan bahwa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, keluar dari lubuk hatinya yang dalam, yang mengikuti atau meresapi kalimat la ilaha illallah, dikatakan la yatruku dzanban, tidak meninggalkan dosa sama sekali bagi pengucapnya. Maksudnya la yusbihuha amalun, tidak ada amal yang menyamai orang yang membaca kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Kalimat tersebut ikhlas keluar dari lubuk hatinya. Bahkan di dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ilaha illallah, yang ini disebutkan dari hadis qudsi yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah hisni. Kalimah la ilaha illallah adalah bentengku, katanya Allah. Wa man dakhala hisni, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, amina min azabi, orang tersebut aman dari siksaku. Bahkan yang lebih menggembirakan lagi dikatakan, man qala la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, siapa orang yang ketika menghadapi sakaratil mautnya, saat-saat yang terakhir dia akan keluar dari dunia ini menuju alam barzakh, ketika keluar dari lubuk hatinya kalimah la ilaha illallah, orang tersebut dijamin dakhalal jannah, masuk surganya Allah. Yang mungkin para bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau membaca hadis dikatakan bahwa orang yang membaca la ilaha illallah di akhir hayatnya, ketika dia menghadapi sakaratil maut, sekalipun orang itu dosanya sangat banyak, seperti sebelumnya dia berbuat yang tidak baik, dikatakan wa in zana wa in saraka, sampai sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraka, katanya Rasulullah, wa in zana wa in saraka, sekalipun dia pernah berzina dan mencuri, tapi ketika dia di saat terakhir menghadapi sakaratil maut, yang itu bukan satu hal yang biasa, dia tetap masih kuat iman dan dia bisa dengan keyakinan penuhnya mengucap kalimah la ilaha illallah, dosanya diampuni oleh Allah. Wah, nek ngono aku tak maksiat ae, sing penting akhir nazak moco kalimah la ilaha illallah. Tidak semudah itu. Orang yang ketika hidupnya tidak pernah mengucap kalimat itu, jangan harap di waktu nazak dia akan ingat dengan kalimat itu. Tapi marilah kita biasakan di dalam sehari semalam kita harus sisihkan waktu untuk kita berzikir la ilaha illallah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaddidu imanakum,
perbaharuilah iman kamu. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Ada sahabat bertanya ketika Nabi mengatakan perbarui iman kalian. Lalu sahabat bertanya, bagaimana kami memperbarui iman kita ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian membaca kalimah la ilaha illallah. Kita tahu kadang-kadang di sesudah sholat ketika kita dipimpin oleh imam afdhalu dzikri la ilaha illallah, itu dipanjangkan. Itu memang ada anjuran dari Rasulullah bahwa kita membaca kalimah la ilaha illallah itu dimatkan. Makanya ulama memberikan pelajaran kepada kita sebelum kita berzikir itu, di awal kita mengucap kalimah la ilaha illallah 3 kali dibaca la ilaha illallah 3 kali, baru sesudah itu membacanya cepatkan biasa. Ini karena di dalam anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan supaya membaca kalimah la ilaha illallah itu dipanjangkan, ada 2 makna. Yang satu memang dipanjangkan bacaannya, itu menurut ulama, dan yang satu lagi memperbanyak membacanya. Makanya 2 hal ini digandeng. Pertama membaca 3 kali la ilaha illallah dengan dipanjangkan, lalu dilanjutkan dengan zikir la ilaha illallah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalimah la ilaha illallah ini mempunyai 24 nama. Jadi kalimah thayyibah la ilaha illallah ini mempunyai nama 24. Yang pertama kalimatut tauhid, kalimah yang menunjukkan bahwa kita hanya mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua kalimatul ikhlas, orang yang membaca kalimah la ilaha illallah ikhlas, dia menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kalimatul ihsan, termasuk kalimatul ihsan. Yang keempat dakwatul haq. Yang kelima kalimatul adli. Yang keenam at-thayyibu minal qawli. Yang ketujuh kalimatut thayyibah. Yang kedelapan al-qawlut tsabit. Ada di Al-Qur'an, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi kalimatus tsabit itu yang dimaksud oleh Al-Qur'an itu adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kesembilan kalimatut taqwa. Orang yang menghayati makna la ilaha illallah, maka akan ada di hatinya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ke-11, yang ke-10 kalimatul baqiyah.
Yang ke-11 kalimatullahi hiyal ulya. Yang ke-12 al-mathalul a'la. Yang ke-13 kalimatus sawa. Yang ke-14 kalimatun najah. Yang ke-15 kalimatul ahdi. Yang ke-16 kalimatul istiqamah. Yang ke-17 maqalidus samawati wal ard. Yang ke-18 al-qaulus sadid. Yang ke-19 al-birru. Yang ke-20 kalimatud din. Yang ke-21 kalimatus sirat. Yang ke-22 kalimatul haq. Yang ke-23 al-urwatul wusqa. Dan yang ke-24 kalimatus sidqi. Itu nama-nama dari kalimah la ilaha illallah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalimah la ilaha illallah ini ada 12 huruf. Dan lafdzal Allah ini ada 4 huruf. Jadi di sini disebutkan bahwa kalau la ilaha illallah itu ada 12 huruf. As-sana 12 syahran. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 bulan diantaranya termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dari keutamaannya kalimah la ilaha illallah itu, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah arba'a wa ishruna harfan. Ada 24 huruf. Ada saat al-lail wan nahar. Termasuk hitungan waktu 1 hari 1 malam adalah 24 jam. Nah, ini para bapak dan saudara-saudara sekalian, bukan berarti ini satu kebetulan, bukan. Memang ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kita harus berusaha di dalam kehidupan kita sehari semalam itu kita adakan waktu-waktu untuk kita menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah. Sebab zikir kalimah la ilaha illallah ini sangat besar fadilahnya, dan memang itu adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan innat tasbiha nisful mizan. Tasbih kata atau kalimat subhanallah itu separuh dari timbangan. Walhamdulillah tamla'uhu yamla'uhu. Sedangkan kalimat alhamdulillah memenuhi. Lalu wala ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun hatta takhlisu ilaih. Sedangkan kalimat la ilaha illallah ini tidak ada bandingannya. Sampai dikatakan seandainya kalimat la ilaha illallah ini ditimbang, ditaruh di timbangan, di satu sisi timbangan itu kalimat la ilaha illallah, di satu sisi timbangan ini dunia dan seisinya, maka ketika ditimbang akan tetap lebih berat kalimat la ilaha illallah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala,
Oleh karena itu, marilah kita berusaha di dalam kita sholat 5 waktu. Ini ada zikir yang selalu kita baca, seperti setelah selesai sholat kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sangat dianjurkan. Utamanya setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh, kalimat ini dibaca 10 kali. Kalau di sholat yang lain kebanyakan dibaca hanya 3 kali. Tapi ketika sholat subuh dan sholat maghrib itu dibaca 10 kali. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan membacanya supaya bisa ditiru, bisa dipelajari oleh anak-anak kita, maka yang menjadi imam diusahakan membaca zikir itu dijelaskan, dijaharkan. Maksudnya bagaimana? Supaya anak-anak kita bisa belajar dan bisa mengikutinya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu dikatakan bahwa sebaiknya ketika kita sholat, ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ini jangan langsung angkat kaki. Jadi jangan sampai ketika selesai sholat salam lalu kita mecitat pergi. Nah, ini diusahakan duduk sebentar. Apa tujuannya? Berzikir tadi. Sebab apa para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah? Sebab zikir yang dibaca dengan ikhlas, walaupun sedikit apalagi banyak, apabila membacanya tepat, hatinya juga, dan dalam membacanya dia semata-mata mengagungkan Allah, maka amal yang sedikit itu dikatakan lebih utama dari berjuang di jalan Allah, lebih utama dari berjihad di jalan Allah. Itu dari utamanya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apalagi dikatakan oleh Nabi tadi bahwa yang saya sampaikan disuruh kita memperbaharui iman kita dengan kita memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Apalagi dikatakan di sini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat bermatur kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, murni bi amalin a'maluhu wa ana jalisatun. Qala, dia bilang, ya Rasulullah, berilah saya petunjuk dengan satu amal yang akan saya amalkan ketika kami sedang duduk. Maka qala, Nabi bersabda, sabbihillah mi'ata tasbihatin. Usahakan kalau bisa bacalah tasbih subhanallah sebanyak 100.
Kalau tidak bisa, kalau biasanya setelah sholat kita baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Bagaimana kalau kita sedang dalam keadaan kesusu? Jangan ditinggalkan, boleh dibaca Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Dan kita tahu bahwa setiap amal baik yang dikerjakan oleh seseorang itu nilainya 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka amal tadi ditingkatkan oleh Allah dengan pahala 10 kali lipat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, juga di dalam salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qalaha khalisan min qalbihi. Orang yang paling berbahagia besok akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat, kata Rasulullah. Dalam sabdanya beliau melanjutkan, man qalaha, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, membacanya itu dengan ikhlas lillahi ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kalimah la ilaha illallah itu sedemikian tinggi nilainya? Di dalam hadis dijelaskan, wa fil hadis dalilun ala anna kalimatut tauhid hiya afdalu dzikri. Jadi kalimah la ilaha illallah adalah utama-utamanya zikir, wa afdalul hasanat, dan kebaikan yang paling utama, wa haqqun laha fa innaha miftahul Islam. Jadi kalimah la ilaha illallah ini adalah pembuka pintu keislaman. Bal babuhul ladzi la yadkhulu ilaihi illa minhu. Jadi orang tidak dikatakan dia seorang Islam kecuali dia dengan ikhlas mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan juga dikatakan bahwa la ilaha illallah itu adalah tiang dari keislaman, yang tidak akan tegak Islam seseorang tanpa ia meyakini tentang adanya kalimah la ilaha illallah selaku kalimatut tauhid, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahia ihda arkanul Islam, dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Wahiyal furqanu bainal Islam wal kufri, dan kalimah la ilaha illallah ini merupakan pemisah antara keislaman seseorang dan kekafirannya. Bagaimana maksudnya? Orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kalau umat terakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya, maka dia Islam. Kalau dua kalimat ini tidak ada pada hati seseorang, dia tidak mengakui adanya Allah, maka kufur dia.
Atau seandainya dia menyembah selain Allah karena tidak mengakui bahwa tidak ada Tuhan, hanyalah Allah, maka dia kufur. Dan juga kalimat la ilaha illallah ini dikatakan pemisah bainal haq wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita mulai membenahi diri. Kalau biasanya kita membacanya biasa-biasa, maka mari mulai diresapi. Sebab baginda Nabi di sini menyebutkan man qalaha khalisan min qalbihi. Nah, bagaimana kalau kita belum bisa? Nah, kalau kita belum bisa untuk serius, belum bisa khusyuk, jangan ditinggalkan. Baca terus sampai satu saat kehusyuan itu datang kepada kita. Dan kalau sudah orang itu bisa istiqomah berzikir, membaca kalimat la ilaha illallah, ini akan merasakan lezatnya, manisnya berzikir la ilaha illallah. Bahkan seandainya satu ketika dia kebetulan tidak bisa membacanya, dia akan merasa menyesal dan ketun. Karena apa? Sudah merasakan lezatnya membaca zikir kalimah la ilaha illallah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu marilah jadi supaya kita di dalam berzikir tadi lama kelamaan tumbuh di hati kita lezatnya, manisnya kita membaca kalimat la ilaha illallah. Ini akan datang, tetapi harus melalui satu tahapan, melalui latihan yang biasa kita latih terlebih dahulu. Cara melatihnya jangan langsung banyak, latih sedikit demi sedikit dulu. Setelah berjalan lama ditambah, tambah lama ditambah. Karena zikir ini para aulia, para salafus saleh, itu asrar beliau, rahasia beliau mendapat maqamah di sisi Allah adalah bacaan zikirnya kepada Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diketahui bahwa la ilaha illallah ini adalah satu bentuk yang mampu, satu kalimat yang mampu membersihkan hati kita apabila kita baca dengan penuh keikhlasan tadi. Wa'lam anna la ilaha illallah min asbabi dukhulil jannah. Ketahuilah bahwa kalimah la ilaha illallah adalah merupakan satu sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Qalu wa ma ikhlasuha ya Rasulullah. Di mana letak keikhlasannya? Beliau mengatakan, di samping itu tinggalkanlah hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah sebahagian dari penjelasan tentang zikir. Dan kalau kita mau belajar terus, insya Allah masih banyak yang perlu kita jelaskan dari rahasia-rahasia zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita
bisa melatih diri kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita tutup majelis ini dengan kita membaca Fatihah untuk kedua orang tua kita. Kita mohon kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah. Kekurangan, dosa, kehilafan ayah dan ibu kita semoga diampuni oleh Allah. Kuburnya semoga diluaskan, diterangkan oleh Allah. Mudah-mudahan beliau berdua di alam barzakh sana diberi kenikmatan oleh Allah dalam kuburnya, dibebaskan, dijauhkan dari siksa kubur. Mudah-mudahan apa yang kita mohon kepada Allah menjadikan beliau senang di alam barzakh sana. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang kedua, mari kita baca Fatihah untuk saudara-saudara kita sesama Islam, sesama mukmin. Mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah, semoga diri kita, keluarga kita dan anak cucu kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang mengerti kedudukan kedua orang tua. Mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak yang bakti kepada orang tua kita. Walaupun kita sudah sama-sama tua, tapi kita juga pernah mempunyai ayah dan ibu walaupun sudah lama jauh meninggalkan kita. Mudah-mudahan juga anak-anak kita dijadikan sesuai yang kita harapkan setelah kita kembali kepada Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari kita tutup dengan kita membaca Asmaul Husna. Semoga majelis ini menjadi majelis yang diterima oleh Allah. Duduk kita di majelis ini semoga mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur,
Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Jalla Jalaluh, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.